Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di praktikum pemrograman web. Kali ini di pertemuan pertama kita akan membahas tentang environment tools dan HTML, di mana HTML ini akan menyangkut sintaks-sintaks dasar. Sebelumnya saya harapkan teman-teman sudah mempunyai tools yang akan digunakan untuk praktikum kali ini, yaitu ada SAM dan juga text editornya bisa Sublime Text atau Visual Studio Code. Oke, langsung saja kita ke materinya. Di sini yang pertama ada web server lokal, di mana web server lokal ini digunakan untuk tahap pembuatan web khususnya di server side sebelum script atau kode dipublish ke dalam web online. Nah, contoh dari web server lokal ini yaitu SAM yang udah teman-teman install tadi, dimana SAM ini nih dia cross platform antara Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Semua aplikasi ringan yang berfungsi sebagai media web server lokal berupa Apache, juga database server yaitu MySQL, dan juga untuk pengujian aplikasi untuk web server lokalnya. Nah, di sini teman-teman kalau memang sudah menginstal SAM-nya, maka teman-teman perlu mengaktifkannya untuk mulai mengoding menggunakan text editor yang sudah teman-teman siapkan. Cara mengaktifkannya gampang. Jadi teman-teman hanya perlu menekan tombol start di Apache dan juga di MySQL. Tunggu sampai Apache dan MySQL-nya berubah menjadi warna hijau. Artinya itu sudah bisa digunakan SAM-nya. Oke, berikutnya nanti sesudah teman-teman mengaktifkan, kita lanjut ke bagian text editornya, tempat dimana teman-teman akan mengoding atau menuliskan script yang akan menggambarkan web yang teman-teman buat. Seperti yang sudah saya mention di awal, text editor itu ada berbagai macam, tapi yang akan digunakan di praktikum ini yaitu Sublime Text. Kalau memang teman-teman sudah nyaman dengan Visual Studio Code, silakan digunakan saja. Lalu di sini ini gambaran dari Sublime Text-nya. Kalau untuk saya sendiri, saya menggunakan Visual Studio. Langsung aja ya. Udah perkenalan untuk editor text editornya. Berikutnya kita ke sintaks-sintaks dasar atau HTML-nya. Di sini HTML merupakan Hypertext Markup Language, di mana itu adalah standar bahasa scripting yang digunakan untuk menampilkan dokumen web. HTML mampu digunakan untuk mengontrol tampilan dari web page dan kontennya, mempublikasikan dokumen secara online sehingga bisa diakses pengunjung web, membuat online form yang bisa digunakan untuk menangani pendaftaran transaksi secara online dan lain-lain, menambahkan objek-objek seperti image, audio, video, dan juga Java Applet dalam dokumen HTML, dan membuat halaman web yang dapat dihubungkan dengan dokumen lain menggunakan link. Nah, terdapat beberapa sintaks dasar yang perlu teman-teman ketahui untuk pertemuan satu ini di dalam pemrograman web. Langsung kita ke bagian codingnya aja ya. Nah, kalau teman-teman ingin memulai suatu file yang baru, kita perlu menulis di sini atau klik saja text new file. Lalu kita pilih bahasa yang akan kita pakai di plain text pojok kanan bawah ini dan ketikkan HTML. Maka akan berubah menjadi extension HTML di sini. Lalu kita tulis HTML. Untuk memulai codingannya pilih HTML5 dan enter. Nah, untuk HTML sendiri memiliki beberapa bagian, yaitu head di sini dan body. Nah, head di sini berguna untuk memberikan judul pada website kita, seperti di sini. Nih, new module pweb 2021 OB. Nah, itu yang dimaksudkan headnya. Untuk pemberian nama itu kita bisa melakukannya di title. Lalu untuk meta ini merupakan sistem atau program yang sudah dirancang dari sononya.
Jadi kalau ininya hilang mungkin akan terjadi beberapa error. Lalu untuk body, ini tempat dimana kalian akan menampilkan isi dari website yang telah kalian buat. Oke, sintak pertama yaitu ada H1. H1 apa? Kita lihat di sini. H1 H1 itu untuk menampilkan sebuah tulisan dengan font yang besar. Sebelumnya kita save terlebih dahulu. Kalau teman-teman sudah menginstal SAM, artinya teman-teman bisa pergi ke folder SAM-nya, lalu pilih htdoc dan pilih, atau teman-teman buat folder dulu, misalkan namanya pweb pertemuan 1, lalu di sini tulis namanya test website.html, lalu kita save. Nah, begini sudah di save. Untuk menjalankannya bagaimana? Kita perlu ke web browser masing-masing, lalu kita ketikkan localhost folder yang sudah kita buat, lalu folder lagi karena tadi saya menyimpannya di pertemuan 1, baru kita ketikkan lagi nama file yang telah kita buat, HTML. Nah, jadi ini adalah H1. Judul 1 tadi tulisannya ada di dalam sini. Jadi kalau teman-teman ingin menginputkan sebuah tulisannya, maka teman-teman bisa menginputnya di antara tag H1 pembuka dan tag H1 penutup. Nah, untuk title ini kan bisa teman-teman lihat di sini namanya dokumen. Nah, di sininya akan menampilkan dokumen juga. Tapi kalau kita ubah di sini, kita rubah jadi pertemuan 1, lalu kita save, ini di refresh, maka akan berubah menjadi pertemuan 1. Oke, berikutnya ada H2. Kita tulis juga judul 2, lalu kita running lagi. Di sini perbedaannya tidak jelas, bukan? Di sini perbedaannya ada di font size-nya. Lalu ada H3, begitu seterusnya sampai H6. Nah, yang membedakannya hanya ukuran dari tulisannya saja. Oke. Lalu untuk menambahkan sebuah garis, kita bisa menggunakan sintaks di sini namanya HR atau line break. Nah, kita tambahkan di sini HR, lalu kita save, maka akan muncul garis seperti ini. Oke. Berikutnya ada sintaks paragraf, yaitu P. Dimana di sini kita bisa mengisikan apa yang ingin teman-teman tulis. Misalkan contoh, nama saya Muhammad Syafiq Akmal, koma. Oke, langsung kita save, maka akan muncul apa yang kita tuliskan. Nama saya Muhammad Syafiq Akmal, saya berasal dari Kalimantan Barat, sesuai dengan apa yang diisikan di dalam tag P ini. Oke, lalu untuk memasukkan gambar, kita bisa menggunakan sintaks lain namanya, sebenarnya kalau untuk web bukan sintaks sih, lebih ke tag. Jadi kita bisa menggunakan tag image atau img, dimana kita akan mengisikan mengisikan nama dan juga extension dari gambar yang akan kita pakai. Pertama-tama kita cari dulu gambarnya,
dan diusahakan gambarnya itu diletakkan dalam satu folder yang sama dengan file yang kalian coding untuk pembuatan web tersebut. Nah, di sini ada gambar namanya chamber.jpg karena extensionnya JPG. Lalu kita masukkan saja. Ini sudah di dalam satu folder yang sama ya, chamber.jpg. Lalu kita masukkan di sini chamber.jpg. Lalu kita save. Lalu gambarnya akan muncul di sini. Nah, ini gambarnya. Kak, itu gambarnya kan terlalu gede ya. Bisa nggak sih dikecilin? Bisa. Kita kalau untuk pengaturan gambar itu berarti masuknya sekarang ke CSS, cascading style. Sebelumnya kalau biasanya aku mengibaratkan HTML itu sebuah rangka di mana teman-teman ngebuat semua codingannya di situ. Ada judul, ada image, ada paragraf, ada mungkin teman-teman kasih garis dan lain-lain. Nah, CSS ini untuk membuat website itu menjadi menarik. Jadi teman-teman bisa nambahin italic, terus tulisannya bisa dijadiin center, rata tengah, rata kiri, terus ngasih warna, mengatur gambar dan lain-lain. Itu kegunaan untuk CSS. Nah, CSS itu penulisannya ada 3. Yang pertama ada inline CSS. Nah, untuk inline CSS itu kita bisa seperti ini. Kita tambahkan style di sini. Style, lalu untuk mengatur gambarnya, untuk mengatur lebar gambar kita pakai width. Kita tuliskan di sini 400 px, 400 pixel. Lalu untuk tingginya kita pakai height. Tingginya kita atur 500 pixel. Lalu kita save. Makanya gambar akan mengecil seperti ini. Ya. Karena jelek kita ganti ya 400 saja. Nah, ini untuk pengaturan gambar itu untuk inline CSS. Sama halnya dengan di sini kita bisa membuat teksnya menjadi tengah, yaitu dengan menambahkan text align. Center. Ini untuk membuat teksnya ke tengah. Nah, teksnya akan berubah ke tengah. Sama halnya kalau kita tambah satu lagi, P saya mahasiswa universitas. Nah, di sini kalau kita pengen nambahin color, kita tinggal tambahin aja color. Jadi warnanya akan berubah, misalkan red. Save. Teks kedua akan berubah menjadi warna merah. Nih, sama halnya di sini juga, seumpama teman-teman pengen merubah warnanya, tinggal tambahin style, lalu color. Nih, misalkan blue. Tinggal teman-teman taruh, maka judulnya akan berubah jadi warna biru. Begitu seterusnya. Lalu untuk gambar ini juga bisa ditengahin. Ada cara lain selain menggunakan style text align, kalian bisa pakai text center ini. Nah, text center ini kalian cukup memindahkan tag penutup center ini ke bawahnya image. Nah, ke sini. Lalu di save, maka gambarnya akan ke tengah. Gitu. Untuk yang lain kita bisa menggunakan tag I, yaitu italic. Tag I ini bisa digunakan untuk membuat
sebuah kata atau kalimat kalian menjadi italik atau cetak miring seperti ini. Nih, saya berasal dari Kalimantan Barat, jadi kalian harus menaruh tag pembukanya di depan sini dan penutupnya di belakang sini. Sama halnya untuk bold, itu menggunakan sintak B, tag B. Kita tutup di sini sama dahlan, terus kita save, lalu kita save akan bold di sini, kita sama dahlan. Nah, satu lagi ada namanya CSS internal, dimana CSS internal itu letaknya ada di head. Jadi teman-teman menambahkan tag style di sini lalu di enter. Misalkan di sini teman-teman pingin merubah H2. Nah, H2 ini kita tuliskan dulu H2, lalu buka kurung awal lalu enter, tuliskan color, pengennya warna apa, misalkan blue violet gitu kan, kita save. Lalu judul 2 nya akan berubah jadi blue violet. Begitu seterusnya untuk CSS internalnya. H3 color aqua sama, berubah juga dia tuh. Oke, lanjut yang terakhir ada sintak UL dan li. Nah, sintak UL ini lebih untuk ke penulisan rumus atau penegasan poin. Misalkan di sini bahasa yang bisa dikuasai kan titik 2, terus di sini ada PHP, lalu di sini ada C++. Kita save, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi bahasa yang dikuasai itu li, dan akan dibariskan ke bawah menggunakan UL yang akan memberikan poin titik hitam ini. Oke teman-teman, saya rasa sampai sini sudah cukup. Bila ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui via grup atau PC asisten pendampingnya masing-masing yang bisa dilihat di form penilaian. Untuk setelah ini teman-teman bisa mengerjakan kegiatan praktikum sesuai dengan apa yang sudah diterangkan di sini, atau teman-teman bisa mencari referensi lain terkait untuk CSS dan HTML lainnya, dan juga jangan lupa mengerjakan post test sesuai dengan tenggat waktu yang sudah disiapkan. Saya rasa cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.